Pernah dengar pepatah Jawa, jujur ajur? Artinya, siapa yang jujur, dia akan hancur. Di negara ini, sepertinya menjadi jujur itu sebuah kesalahan. Kalau Anda jujur di kantor, Anda dimusuhi. Kalau Anda jujur berdagang, Anda kalah saing. Sementara yang pintar menjilat dan memanipulasi data, karirnya melesat. Pertanyaannya, kenapa? Apakah DNA orang Indonesia memang DNA maling? Apakah kita memang bangsa yang tidak bisa dipercaya? Banyak orang bilang ini salah pemerintah. Tapi bagi saya yang suka data dan logika, jawabannya jauh lebih dalam. Ketidakjujuran kita hari ini adalah trauma warisan yang sudah dipelihara selama 350 tahun. Mari kita putar waktu ke masa kolonial. Bayangkan Anda adalah seorang petani di tahun 1800-an. Anda wajib setor hasil bumi ke Belanda. Tahun itu panen gagal karena hama. Jika Anda lapor jujur ke mandor, "Tuan, panen gagal, saya tidak bisa bayar." Apa yang terjadi? Apakah Tuan Belanda akan memaklumi? Tidak, Anda dicambuk. Tanah Anda disita. Anak istri Anda kelaparan. Di masa itu, kejujuran adalah jalan menuju kematian. Lalu apa yang dilakukan nenek moyang kita untuk bertahan hidup? Mereka belajar berbohong. Mereka bilang panen aman tuan, sambil menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Secara psikologi evolusi, ini disebut survival mechanism. Otak manusia Indonesia dilatih berabad-abad bahwa berbohong pada penguasa sama dengan selamat. Sikap ini terbawa turun-temurun sampai jadi budaya asal Bapak senang ABS di kantor-kantor kita hari ini. Anda bertanya, kenapa sejarah kerja paksa seperti Romusha sering tidak lengkap atau ditutup-tutupi? Alasan pertama, data. Jepang membakar jutaan dokumen administrasi sebelum mereka menyerah tahun 1945. Mereka ingin menghapus jejak kejahatan perang. Tapi alasan kedua lebih menyakitkan. Rasa malu kolektif. Siapa yang merekrut jutaan Romusha itu dari desa-desa? Tentara Jepang? Bukan. Yang memaksa rakyat naik truk untuk mati di lubang tambang adalah bangsa sendiri. Para pejabat lokal, lurah, dan camat, Pangreh Praja, yang takut pada Jepang, lalu menumbalkan warganya sendiri, ini adalah aib. Narasi sejarah kita selalu dibangun seolah-olah kita adalah pahlawan suci, melawan penjajah jahat. Padahal faktanya, banyak elit kita dulu yang berkolaborasi menindas saudara sendiri demi jabatan. Kita tidak berani mengakui itu di buku sejarah sekolah. Lalu soal korupsi. Apakah ini budaya baru? Tidak. Ini warisan sistem upeti. Dulu pejabat tidak digaji layak. Mereka harus membeli jabatan mereka. Cara balik modalnya? Memeras rakyat lewat pajak liar. Lalu sebagian disetor ke atas, raja atau VOC, sisanya masuk kantong sendiri. Pola pikir ini belum hilang. Banyak orang sekarang mengejar jabatan basah bukan untuk mengabdi, tapi untuk balik modal biaya kampanye. Sistemnya ganti nama jadi demokrasi, tapi mentalnya masih feodal. Sekarang pertanyaan terpentingnya, apakah Indonesia bisa maju dengan mental seperti ini? Jawabannya pahit. Susah. Selama kita masih memaklumi ketidakjujuran sebagai solidaritas. Selama kita masih bilang, wajarlah korupsi dikit, yang penting santun. Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan sejarah atau penjajah. Belanda sudah pulang 70 tahun lalu. Sekarang musuhnya ada di cermin, tapi saya punya sedikit harapan. Generasi sekarang lebih berisik, lebih kritis, viral sedikit, pejabat ketar-ketir. Transparansi adalah obat dari penyakit feodal ini. Kita harus mulai berani jadi orang yang tidak enakan. Berani melapor meski dibenci. Berani jujur meski hancur. Karena kalau tidak ada yang memulai memutus rantai trauma ini, sampai kiamat pun kita akan tetap jadi bangsa inlander. Menurut Anda, apakah korupsi di Indonesia masih bisa disembuhkan atau sudah jadi kanker stadium 4? Debat di kolom komentar. Gunakan logika, bukan emosi. Saya Van.
Terima kasih.